Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian fikih kita. Hari ini tema kita adalah fardu-fardu di dalam tayammum dan juga kesunahan-kesunahan di dalamnya. Berkata Syekh Salim bin Sumar Al-Hadrami dari kitabnya Safinatun Najah, furudut tayammum khamsatun. Fardu-fardunya tayammum itu 5. Al-awwalu, yang pertama, naqlut turabi, memindahkan debu. Jadi ketika tayammum diharuskan ada prosesi pemindahan debu, ya, dari mana saja ke anggota tayammum. Misalnya memindahkan debu itu dari nampan yang berisikan debu, atau dari debu yang menempel di dinding dipindahkan ke anggota tayammum, atau bahkan andai kata tangannya memang sudah berdebu sebelum tayammum lalu dipindahkan ke wajah, ya, ketika tayammum, itu juga boleh. Jadi harus ada naqlut turab, pemindahan debu. Maka tidak sah kalau tidak ada proses pemindahan debu. Contohnya seperti ketika ada orang yang dia melihat ada hembusan angin yang membawa debu, lalu dia berdiri di situ bertujuan untuk supaya wajahnya dan tangannya itu terkena debu. Lalu setelah itu dia bermaksud untuk tayamum, maka yang semacam ini tidak sah hukumnya karena tidak ada naqlut turab. Kemudian ya, boleh juga, tidak mesti yang memindahkan debu itu adalah dia sendiri al-mutayammim. Ya, tidak mesti yang memindahkan debu itu orang yang bertayamum, tapi boleh orang lain yang memang diizinkan olehnya. Ya, misalnya dia minta tayamumkan orang, siapapun orangnya, maka boleh. Yang penting yang memindahkan debu itu adalah orang yang bukan ajnabiyah. Kalau dia yang memindahkan debu itu ajnabiyah, maka tidak sah tayamumnya. Kemudian ats-tsani, yang kedua, rukun tayamum yang kedua adalah an-niyah. Jadi di dalam tayamum harus ada yang namanya niat. Karena memang dalam ibadah itu harus ada niat, innamal a'malu binniyat. Dan bagaimana cara niat dalam tayamum? Maka hendaknya kalau orang yang bertayamum itu meniatkan untuk tayamum untuk salat fardu, maka dia harus berniat istibah fardhus shalah. Jadi dia harus memasang niat nawaitu tayammum listibahati fardhus shalah. Maka dia boleh menggunakan tayamumnya itu untuk salat fardu meskipun hanya satu salat fardu. Tapi kalau dia hanya berniat nawaitu tayammum listibahati shalah, tidak menyertakan kalimat fardu, tidak meniatkan fardu, tapi hanya nawaitu tayammum listibahati shalah, maka tayamumnya itu hanya boleh, ya, boleh dipakai untuk salat apa saja selain salat fardu. Kalau salat fardu tidak boleh. Nah, beda kalau dia niat nawaitu tayammum listibahati fardhis shalah, maka dia boleh menggunakan tayamumnya itu untuk satu salat fardu dan juga salat-salat sunnah yang lain dan segala hal yang membutuhkan tayamum, seperti misalnya menyentuh mushaf Al-Quran atau sujud syukur dan lain sebagainya. Nah, jadi tidak sah kalau dia niatnya nawaitu tayammum li raf'il hadas. Saya niat tayamum untuk mengangkat hadas, ini tidak sah karena tayamum itu sifatnya adalah istibahah. Bukan tidak bisa untuk mengangkat hadas. Jadi tayamum itu tidak mengangkat hadas, hanya untuk memperbolehkan saja.
Jadi tidak sah kalau yang tayamum itu niat nawaitu tayamum li rafil hadas, baik itu li rafil hadasil akbar atau li rafil hadasil asghar. Jadi harus nawaitu tayamum listibahah. Ya. Jadi ketika tayamum harus ada yang namanya niat. Lalu kapan waktu kita untuk memasang niat tersebut? Jadi niat tayamum itu dipasang harus ya disertakan ketika kita itu memindahkan debu. Ketika kita mengambil debu, di situ sudah kita harus membarengi dengan niat tayamum. Jadi ambil debu sekaligus di situ dipasang niat tayamum dan terus dihadirkan niat tayamum itu sampai kita mengusap bagian daripada wajah. Itu waktunya kita untuk berniat ketika tayamum. Andai kata antara pemindahan ketika kita ngambil debu, ketika naklut turab, kita ngambil debu dan juga antara mengusap wajah, di antara itu hilang niatnya, artinya tidak dipasang, tidak dihadirkan niat, itu tidak jadi masalah. Yang penting di saat mengambil debu ada pasang niat, dan ketika mengusap wajah pertama kali di situ juga ada niat tayamumnya. Jadi itulah waktu kita untuk memasang niat saat tayamum. Kemudian yang kedua, fardu tayamum yang ketiga, as-salisu yang ketiga adalah mashul wajhi. Mengusap wajah. Ketika tayamum harus adanya mengusap wajah. Dan ketika mengusap wajah tidak sama seperti mengusap wajah di saat berwudu. Kalau di saat berwudu harus menyampaikan air sampai ke selah-selah bulu yang tumbuh di wajah, ya, yang ada di wajah, di bawah-bawah jenggot. Kalau jenggotnya tipis harus sampai ke dalam-dalamnya. Tapi kalau tayamum tidak harus, ya, bahkan tidak disunnahkan untuk menyampaikan debu itu sampai ke dalam di bawah tempat tumbuhnya rambut yang ada di wajah. Kemudian yang keempat, rukun tayamum yang keempat, ar-rabi'u mashul yadaini ilal mirfaqaini. Mengusap kedua tangan sampai kedua siku. Jadi ketika tayamum harus mengusap tangan sampai ke siku, tangan kanan dan juga tangan kiri. Kemudian dari keterangan yang ada di kitab Kasyifatus Saja dari yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, di situ beliau mengutip qala as-Sayyid Yusuf Az-Zabidi, berkata Sayyid Yusuf Az-Zabidi fi Irsyadil Anam, dalam kitab Irsyadil Anam, wa kaifiyatu tayammum al-mandubah kama fir raudhah, dan adapun cara tayamum yang disunnahkan sebagaimana yang ada di dalam kitab Ar-Raudhah, caranya adalah ayyadha'a butuna asabi'i yadihi al-yusra ghairil ibham ala zuhuri asabi'il yamin ghairil ibham. Caranya adalah dengan meletakkan bagian dalam jari-jari tangan kiri, ya, meletakkan jari-jari tangan kiri selain ibu jari di atas bagian luar jari-jari tangan kanan selain ibu jari. Jadi telapak tangan bagian dalam yang kiri ini diletakkan ke punggung atau bagian luar telapak tangan yang sebelah kanan selain ibu jari. Jadi ibu jari tidak dikenakan. Kemudian setelah itu tangan kanan tersebut tidak keluar dari batas jari telunjuk yang kiri. Jadi tangan kanan tidak keluar dari batas jari telunjuk yang kiri. Lalu kemudian ia menjalankan jari-jari tangan kiri di atas bagian luar telapak tangan yang kanan. Dijalankan, kemudian ketika sampai ke pergelangan tangan, kemudian ia rapatkan jari-jari tangan kirinya. Kemudian dia jalankan sampai ke siku. Terus dia jalankan sampai siku, kemudian dia putar bagian luar tangan, kemudian dia putar bagian telapak tangan yang kanan, kemudian dia tarik terus, kemudian dipertemukan jari ibu jarinya.
seperti ini. Itu untuk usapan yang kanan. Kemudian yang kiri juga sama, ya, telapak tangan kanan diletakkan ke punggung telapak tangan yang kiri, kemudian dijalankan sampai pergelangan tangan dirapatkan, terus ditarik sampai ke siku, kemudian usap yang bagian dalam, kemudian telapak tangan dipertemukan dan ibu jari yang kanan mengusap punggung ibu jari yang kiri, terus seperti ini. Nah, itu cara mengusap tangan ketika tayamum. Itu cara yang disunnahkan. Kemudian adapun rukun tayamum yang kelima, yang terakhir, al-khamis, adalah at-tertib bainal mashatain. Hendaknya harus tertib di saat mengusap anggota tayamum. Jadi harus mengusap wajah terlebih dahulu, baru kemudian mengusap tangan. Tidak boleh dibalik. Ya, mau itu tayamum sebagai gantinya wudu atau tayamum yang sebagai gantinya mandi wajib, harus tertib mengusap wajah terlebih dahulu, baru kemudian mengusap tangan. Tapi dalam pengambilan debu tidak mesti tertib. Jadi maksudnya boleh ketika dia mengambil debu pertama kali, dia ambil debu, ya, kemudian yang telapak tangan sebelah kanan dia usap wajah, ya, kemudian yang kiri dia usap tangan yang kanan. Lalu dia ambil lagi debu, dia usap tangan yang kiri, maka boleh sah seperti itu. Jadi ada dua model yang mengusap tayamum itu boleh untuk dilakukan. Adapun kesunahan di dalam tayamum, di antaranya adalah membaca bismillah ketika memulai tayamum. Disunnahkan ketika memulai tayamum untuk membaca bismillah, meskipun dia dalam keadaan junub atau dalam keadaan haid, dengan niatan ketika baca bismillah itu bukan baca Quran, tetapi untuk zikir atau dimutlakkan niatnya. Kemudian disunnahkan juga, ya, ketika selesai mengambil debu, dari mana saja dia ambil debu itu, kalau debunya banyak, untuk diringankan debunya, ditiup atau dipukulkan seperti ini untuk meringankan debu supaya tidak terlalu tebal. Sunnahnya seperti itu. Kemudian juga disunnahkan, ya, dan ingat juga harus diperhatikan ketika ambil debu, kemudian sesudah mengusap wajah, ya, sunnahnya ketika mengusap wajah itu usap wajah dari bagian atas kemudian ke bawah. Setelah mengusap bagian wajah, ya, tangan bekas mengusap tadi itu dihilangkan debunya, karena ini sudah mustakmal. Nah, ini sudah mustakmal. Nanti kalau tidak dihilangkan bisa menghalangi debu yang lain untuk sampai ke usapan tangan. Jadi harus dihilangkan debunya. Nah, kemudian sunnahan selanjutnya adalah ketika tayamum disunahkan untuk menghadap ke arah kiblat. Ketika tayamum sunnah kita untuk menghadap ke arah kiblat, dan juga disunnahkan ketika mengusap tangan untuk memulai dengan usapan tangan yang kanan, baru setelah itu tangan yang kiri. Kalaupun ada orang tayamum dia mengusap yang kiri dulu baru kanan, tetap sah tayamumnya. Tapi sunnahnya kanan dulu baru kiri. Kemudian juga disunnahkan, ya, untuk menyela-nyela jari ketika selesai tayamum, selesai mengusap tangan tadi, kemudian dia menyela-nyela jarinya. Kemudian disunnahkan juga, ya, dia itu melepas cincinnya. Kalau dia memakai cincin, dia lepas. Sunnah untuk melepas cincinnya pada usapan pertama. Jadi ketika pengambilan debu pertama untuk mengusap wajah, sunnah dia lepas cincinnya. Kalaupun tidak dilepas tidak masalah, ya. Tapi kalau untuk pengambilan debu yang kedua, untuk mengusapan yang kedua, wajib untuk melepas cincin tersebut, karena cincin itu bisa menghalangi debu untuk sampai ke bagian tangan yang wajib untuk diusap ketika tayamum. Jadi harus dilepas kalau pada usapan yang kedua. Kemudian, ya, itu tadi termasuk juga yang disunnahkan, ya, yang disunnahkan ketika tayamum adalah al-muwalah baina masil wajhi wal yadaini.
yaitu adanya ketersambungan ya antara usapan yang pertama dan usapan yang kedua, mengusap wajah dengan mengusap tangan. Jadi tidak ada jeda yang lama antara usapan wajah dengan usapan tangan. Jadi selesai mengusap wajah, setelah itu langsung mengusap tangan. Tidak dipisah dengan waktu yang lama antara keduanya. Kalaupun seandainya dipisah, tayamumnya tetap sah, tetapi tidak mendapat kesunahan al-muwalah. Jadi itu fardu-fardu di dalam tayamum, dan juga dimakruhkan selesai tayamum itu dimakruhkan untuk menghilangkan debu yang ada di wajah dan ada yang di tangan sampai dia selesai sholat. Kalau sudah selesai sholat baru tidak masalah dia menghilangkan atau mengelap wajahnya yang ada debu atau tangannya yang ada debu. Tapi sunnahnya untuk dibiarkan ketika selesai tayamum, biarkan debu yang menempel di wajah dan menempel di tangan itu, karena itu adalah asarul ibadah, bekas ibadah. Bekas ibadah itu makruh untuk dihilangkan. Nah, itu termasuk yang dimakruhkan. Dan juga dimakruhkan mengulang-ulang usapan, ya, udah ngusap wajah diusap lagi, udah ngusap tangan diusap lagi, itu mengulang-ulang usapan ya, di setiap anggota tayamum itu juga termasuk yang dimakruhkan. Jadi itu fardu-fardu di dalam tayamum dan juga kesunahan-kesunahan di dalam tayamum. Mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadi ilmu yang berkah, bermanfaat, dan bisa menambah kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.